Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Oke, pada kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film Survivor part 2-nya ya. Buat kalian yang belum menonton part 1-nya, diharapkan menonton dulu part 1-nya agar lebih memahami alurnya. Untuk part 1-nya ada di deskripsi ya. Dan untuk yang sudah menonton part 1-nya, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Bentar. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk mensupport terus channel Mimin ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, oke? Supaya Mimin tambah semangat buat bikin konten alur ceritanya. Hayulah, gaskan bos! Akhirnya di momen itu, Mike sebagai seorang pemimpin tim memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghubungi markas pusat dari atas tebing sana, yang mungkin sinyal di sana akan lebih baik walaupun tidak ada jaminan. Mendengar hal itu, Marcus berusaha menahannya, tapi keputusan Mike sudah bulat karena tidak ada jalan lain lagi. Kemudian ia memberikan sisa amunisi terakhirnya pada Marcus, lalu ia berkata bahwa never out of the fight. Mike dengan cepat berjalan ke atas sendirian, sementara Matt dan Marcus membackupnya dari belakang. Setelah Mike berhasil sampai di atas, ia langsung mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi markas. Di situ ia mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok karena perang dengan pasukan Taliban. Mike juga meminta pasukan bantuan untuk segera datang menyelamatkan mereka. Namun karena Mike tak tahu di mana titik lokasinya, maka Mike hanya bisa menyebutkan ciri-ciri lokasinya saja. Di atas tebing yang sama sekali tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mike begitu senang karena setelah selama ini mereka kesulitan mencari sinyal. Dan kini ia telah berhasil menghubungi pangkalan serta meminta bantuan. Namun posisi Mike di situ membuat kelompok Taliban dengan mudah menemukannya. Begitupun dengan Danny yang tertinggal di atas sendirian, terlihat sudah tak berdaya lagi. Hingga akhirnya Mike pun tewas. Kini hanya tinggal Matt dan Marcus yang tersisa. Karena pasukan Taliban yang terus mendekat untuk mengepung mereka, maka mereka pun memilih untuk berpencar sambil perlahan demi perlahan mundur. Beberapa waktu kemudian, saat posisi mereka sudah sangat terpojok, lalu datanglah dua helikopter yang berisikan bala bantuan. Betapa bahagianya mereka setelah habis-habisan bertahan selama ini dalam pertempuran yang sangat panjang. Kini akhirnya mereka berdua bisa selamat. Marcus lalu berteriak sekencang mungkin sambil memanggil-manggil Matt yang posisinya terpisah jauh. Tapi saat satu dari dua helikopter tersebut akan mendarat dan dor. Melihat hal itu, helikopter yang satunya lagi pun jadi sangat panik, hingga sang pilot membelokkan kemudinya lalu kabur dari medan tersebut, karena posisinya kini sudah tak aman lagi. Pasukan helikopter bantuan itu akhirnya kembali lagi ke markas, dan meninggalkan Marcus bersama Matt yang masih terjebak di pertempuran. Matt dan Marcus yang tertinggal di situ pun terlihat sangat kecewa. Kemudian Matt yang terpisah sendirian dari Marcus tiba-tiba bertemu lagi dengan pasukan Taliban yang kembali mengepungnya. Di situ Matt yang sudah sangat kacau berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus melawan pasukan Taliban dengan penuh luka di tubuhnya, dan senjatanya yang tersisa hanyalah sebuah pistol. Hingga di tengah hutan sendirian melawan puluhan pasukan Taliban itu, Matt hanya bisa terdiam dan bersandar di sebuah pohon. Di sisi lain, Marcus yang sedang mencari keberadaan Matt, ia terkena tembakan misil RPG hingga membuatnya terpental jatuh ke bawah. Pasukan Taliban yang melihatnya pun langsung segera turun untuk memeriksa keberadaan Marcus. Beruntungnya, Marcus di situ langsung mengambil senjatanya kemudian segera bersembunyi di balik bebatuan. Tapi di saat Marcus yang sedang bersembunyi, terlihat sebuah helikopter yang akan menyelamatkannya.
Namun karena mereka tak menemukan keberadaan Markus dan yang lain, akhirnya mereka pun menganggap bahwa para tim Red Wings telah gugur dan segera pergi meninggalkannya lagi. Di persembunyian, Markus yang merasa sudah mencapai batas kesadarannya pun tanpa sadar ia tertidur. Esok hari pun tiba. Markus yang sudah terbangun dari tidurnya mulai merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Perlahan demi perlahan, ia mulai mengobati luka-lukanya tersebut. Kemudian Markus mulai berjalan kembali mencari Matt. Dan saat di perjalanan, betapa bahagianya dia saat ia menemukan sebuah rawa. Di situ ia langsung menyeburkan diri, minum sebanyak mungkin dan membersihkan luka-lukanya di dalam air. Setelah hampir 2 minggu lamanya ia berperang, akhirnya ia pun dapat meminum air dengan puas. Namun tak lama setelah itu, Markus kaget saat melihat warga sipil setempat. Markus yang terkejut pun langsung mengeluarkan granat untuk mengancamnya. Tetapi warga itu pun meminta Markus untuk tetap tenang, karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Sekilas Markus tak percaya pada warga tersebut. Namun karena terdesak pasukan Taliban yang posisinya sudah sangat dekat, Markus pun memilih untuk percaya dan ikut pergi bersama mereka. Setelah itu, Markus dibawa ke sebuah desa. Di sana terlihat banyak orang yang memandangi Markus dengan tatapan yang begitu sinis. Ia lalu dibawa masuk ke rumah orang tersebut untuk menyembunyikannya dari pasukan Taliban. Di dalam rumah itu, Markus yang masih tak percaya dengan warga di sana pun masih terus-menerus mengancam mereka dengan sebuah granat. Namun, pria tadi berusaha menenangkan dan meyakinkan Markus untuk percaya pada keluarga tersebut. Awalnya Markus merasa heran kenapa ada orang Afghanistan yang mau menolong orang asing asal Amerika sepertinya. Tapi karena sudah tak ada pilihan lain, Markus akhirnya memilih untuk percaya pada mereka dan kemudian ia mengeluarkan sebuah peta. Lalu meminta tolong kepada pria itu untuk memberitahu keadaannya ke pangkalan militer Amerika yang ada di Bagram. Kemudian setelah salah satu warga di situ pergi mengantarkan surat tersebut, di luar rumah sedang terjadi keributan. Ternyata para pasukan Taliban sudah mengetahui keberadaan Markus di desa tersebut. Mereka langsung mengacak-ngacak rumah satu persatu, sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Markus. Markus pun langsung segera diseret menuju tempat pemenggalan. Dah mah udah kayak sapi kurban aja anjir. Tapi warga desa langsung mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan pasukan Taliban itu. Di sini barulah terlihat, ternyata bukan hanya Amerika saja yang memerangi pasukan Taliban, tapi ternyata di Afghanistan sendiri juga terjadi perang saudara antara warga yang pro-Taliban dan juga warga yang membenci pasukan Taliban tersebut. Para pasukan Taliban akhirnya mundur, tapi saat mereka pergi, mereka mengancam akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak dan akan membantai warga desa tersebut karena dianggap telah membantu orang kafir Amerika. Kemudian Markus dibawa kembali ke dalam rumah. Markus pun disitu berusaha mengobati luka-lukanya. Ia mulai mengeluarkan satu demi satu peluru dan serpihan besi yang menancap di tubuhnya. Karena rasa sakit yang teramat perih, Markus pun pingsan. Keesokan harinya saat dia tersadar, ia lalu diberi makan dan minum sambil mengobrol tentang Amerika dengan pria penyelamat tersebut. Betapa lahapnya Markus karena sudah hampir 3 hari lamanya ia tak makan sama sekali selama pertempuran. Walaupun kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, mereka berdua pelan-pelan mulai memahami satu sama lain. Markus selalu bertanya kepada warga Afghanistan, kenapa mau membahayakan dirinya untuk menolongnya. Padahal ia orang asing Amerika. Mendengar pertanyaan tersebut, pria itu pun menjawab bahwa bagaimanapun juga Markus adalah tamunya dan agamanya menyuruh untuk memuliakan seorang tamu. Namun di situasi yang tenang dan saat mereka berdua sedang mengobrol, semua penduduk di sana pun panik karena serangan dadakan dari pasukan Taliban itu. Di sisi lain, di pangkalan Bagram,
warga yang sebelumnya diutus untuk mengirimkan surat telah berhasil sampai. Dan surat tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh markas tersebut. Para pasukan militer di sana pun mulai bersiap-siap untuk menjemput Markus. Akhirnya, tim demi tim berangkat menggunakan helikopter tempur mereka. Sedangkan di desa terlihat sudah sangat kacau. Para pasukan Taliban sudah memasuki pemukiman warga. Mereka terus-menerus menyerang penduduk desa dengan membabi buta. Para warga di sana yang berusaha melawannya pun satu demi satu mati. Hanya demi melindungi Markus yang dianggap pasukan Taliban hanyalah seorang kafir Amerika. Pria yang menyelamatkan Markus tersebut lalu berusaha melawan salah satu pimpinan pasukan Taliban di situ. Dengan pertarungan yang sangat sengit, akhirnya ia berhasil mengalahkan pimpinan pasukan itu. Sedangkan di dalam rumah, Markus di situ dihajar habis-habisan oleh salah satu pasukan Taliban yang berhasil masuk. Dengan tubuhnya yang belum pulih total, ia pun tak sanggup melawannya. Di keadaan yang sudah benar-benar membuat Markus tak berdaya itu, anak pria penyelamat itu pun datang dan memberikannya sebuah pisau. Dengan sangat cepat, Markus langsung menusuk-nusuk orang tersebut hingga tewas. Tapi keadaan di luar rumah yang terlihat sudah sangat kacau karena para penduduk yang sudah tak bisa lagi menahan serangan pasukan Taliban. Tiba-tiba datanglah helikopter tempur militer bantuan Amerika yang langsung menyerang habis-habisan para pasukan Taliban di bawah sana. Akhirnya para pasukan Amerika datang menyelamatkan Markus. Dan setelah menunggu bantuan dengan sangat lama, kini Markus benar-benar bisa pulang. Stay here. Watch him. Wait. These guys will take care of you. We gotta go now. Let's move. Let's go. Thank you. Gotcha. Let's go. Move. Get out of here. Got it. You're fine. Come on, here we go. Wheels up to 30. All clear. Moving back out. Di dalam helikopter itu, Markus dioperasi di tengah perjalanannya menuju markas. Dan di tengah kesadaran yang perlahan demi perlahan mulai hilang, ia mengingat pengorbanan rekan-rekannya yang telah gugur. Dan film pun selesai. Ending yang mengharukan. Dan menurut gua film ini cukup seru sih, karena ada beberapa adegan dramatisnya, serta dibintangi oleh aktor-aktor ternama gitu. Oke, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye.